wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Satrio Budi Wahyono dengan NIM 17143113108 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Bhayangkara Surabaya akan menjelaskan sedikit mengenai hierarchical clustering untuk memenuhi salah satu tugas aplikasi kecerdasan komputasional. Data yang akan kita butuhkan pada saat ini ialah credit card dataset for clustering yang bisa kita download dari kaggle.com. Pada data ini, kita akan disediakan 18 fitur atau kolom yang berisi diantaranya adalah ID customer, terus jumlah saldo, frekuensi saldo, pembelian, total pembelian, persentase pembayaran dari kartu kredit tersebut, tenor, dalam berapa bulan. Nah, setelah kita download dari kaggle.com, kita akan masuk ke akun Google Drive kita dan kita upload dengan nama data.csv. Nah, untuk contohnya seperti ini, data yang sudah saya upload di Google Drive. Kemudian kita juga membuat file Google Colab dengan nama terserah, boleh clustering, hierarchical clustering, ataupun yang lain, terserah kalian semua. Nah, untuk contoh isi dari dataset tersebut bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini terdapat fitur customer ID, balance, yaitu saldo, terus balance frekuensi, yaitu kapan saldo tersebut diperbarui. Jika sering diperbarui akan memiliki nilai mendekati 1 ataupun 1. Bila jarang diperbarui akan condong ke angka 0. Terus purchases atau pembelian, one off purchases, installment purchases, cash advance, dan bla 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 hingga tenor. Hingga data ini memiliki 18 fitur dengan jumlah 9.000 data. Setelah itu kita masuk ke file Google Colab kita, dimana ini untuk codingannya sudah saya buat sebelumnya pada hari kemarin dan sudah saya coba run sesuai dengan video tutorial yang telah diberikan oleh dosen saya. Kita mulai dari script yang paling awal sendiri. Nah, pada proses hierarchical clustering, untuk proses yang pertama sendiri, setelah kita membuat file Google Colab dan menamainya dengan nama yang terserah, kita akan mengimport beberapa library. Yang kita import di sini ada 4. Yang pertama itu adalah import numpy, dimana itu digunakan untuk mengolah data, tepatnya untuk data-data array. Itu digunakan untuk proses komputasi. Untuk import library panda, ini untuk membaca file yang berjenis CSV dan menampilkan data ke dalam bentuk tabel. Kemudian untuk matplotlib dan seaborn itu untuk melakukan plot variabel dalam bentuk diagram batang. Kemudian kita akan menggunakan beberapa fungsi. Untuk fungsi sklearn dan scip ini digunakan untuk proses hierarchical cluster. Untuk fungsi dari silhouette score itu digunakan untuk mengukur kualitas cluster yang sudah terbentuk. Untuk standard scalar ini digunakan untuk pre-processing, yaitu menyeragamkan rentang nilai pada tiap fitur atau kolom pada dataset tersebut. Sedangkan untuk PCA dan Cosin, ini berguna untuk mereduksi data
yang akan digunakan untuk visualisasi 2 dimensi. Kita lanjut ke langkah yang berikutnya, di mana kita akan mengimpor dataset yang tadi, yang dari credit card dataset per clustering dari kaggle.com. Nah, itu akan kita import dari Google Drive ke Google Colab dengan alur seperti ini ya. From google.colab import drive. Dari Google Drive itu akan mengimportkan file tadi ke Google Colab kita. Nah, apabila kita belum memounting file tersebut ke Google Colab, maka apabila kita run akan muncul sebuah link untuk memilih akun Gmail kita yang akan digunakan untuk memounting file dari Google Drive tersebut ke Google Colab. Setelah memounting file tersebut akan muncul hasil seperti ini, drive already mounted, add content/drive. Kemudian memasuki langkah yang selanjutnya. Nah, untuk dataset ini sendiri kita tidak membutuhkan kolom atau fitur customer ID. Maka dari itu kita bisa menghapus dari kolom fitur customer ID. Kemudian kita akan melakukan pengecekan nilai yang kosong pada dataset tersebut diperoleh, yaitu pada fitur minimum payment terdapat 313 data kosong. Untuk fitur credit limit itu terdapat 1 data kosong. Nah, untuk mengisi nilai yang kosong pada tiap fitur dataset tersebut, kita akan menggunakan nilai rata-rata dari tiap fitur tersebut untuk mengisi kekosongan dari data tersebut. Nah, dari itu kita bisa menggunakan fungsi ini. Lanjut ke proses yang selanjutnya, kita akan melakukan pre-processing dataset menggunakan fungsi dari standard scaler. Nah, fungsi dari standard scaler ini untuk menyeragamkan dari rentang nilai pada dataset, di mana pada dataset ini bisa kita lihat. Nah, untuk rentang nilainya ini sendiri terdiri dari 0 hingga tak terhingga, di mana apabila kita membiarkannya tidak menyeragamkan, maka akan dianggap lebih penting yang mempunyai nilai 0 hingga tak terhingga, sehingga proses clustering akan menjadi semakin rumit. Untuk memudahkan proses clustering, kita akan menyederhanakannya menjadi 0 hingga 1. Nah, untuk fitur balance sendiri yang tadinya memiliki rentang 0 hingga tak terhingga sebagai berikut bisa dilihat. Nah, apabila sudah diseragamkan memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Ini sangat penting. Sehingga menjadikan proses clustering ini akan menjadi lebih mudah. Kemudian bisa dilihat untuk rentang nilai pada tiap fitur ini memiliki nilai antara 0 hingga 1. Tidak ada yang melebihi angka 1. Nah, kemudian kita memasuki langkah yang selanjutnya, di mana kita akan memvisualisasikan dari hasil clustering di atas menjadikan bentuk dendrogram. Untuk hasil visualisasinya seperti ini. Nah, dari visualisasi ini diperoleh dari data yang memiliki jarak terdekat, sehingga data ini akan diclustering hingga menuju puncak yang paling atas, di mana pada puncak yang paling atas sendiri
ini akan menghubungkan dua clustering terdekat. Nah, untuk yang paling bawah sendiri ini menghubungkan data pada satu clustering yang memiliki nilai paling dekat. Kemudian untuk mencari nilai yang lebih optimal antara kita membutuhkan berapa cluster, kita bisa menggunakan fitur dari silhouette score. Nah, dimana setelah ini kan kita sudah menerapkan untuk cluster untuk dua cluster. Nah, untuk proses yang ini mencari silhouette score, kita bisa menggunakan untuk cluster bernilai 2 hingga 10. Diperoleh nilai optimal dari silhouette score untuk cluster yang bernilai 2 hingga 10 yaitu sebagai berikut. Dengan nilai silhouette score yang paling tinggi, maka dianggap akan lebih baik. Nah, bisa kita ketahui dari cluster 2 ini memiliki nilai varians yang tinggi di antara cluster-cluster yang lain. Jika diamati dari cluster yang bernilai 2 hingga 10 ini memiliki nilai intravarian yang rendah, sehingga perbandingan antara nilai optimal dari cluster satu dengan cluster yang lain itu tidak memiliki perbedaan yang tinggi, sehingga ini kurang cocok untuk dijadikan clustering, sehingga akan kesulitan mencari mana yang lebih baik. Jadi untuk perbandingannya itu tidak terlalu signifikan antara cluster satu dengan satunya lagi. Nah, lanjut ke proses yang selanjutnya. Kita akan melakukan proses hierarchical clustering dengan jumlah 3 cluster dengan script sebagai berikut. Dengan rentang nilai yang kita sudah seragamkan, yang akan mementingkan rentang nilai antara 0 hingga 1, diperoleh data sebagai berikut. Kita lihat untuk data ini, di mana data pertama dan data keempat, kelima merupakan masuk ke dalam klaster 1. Coba kita lihat data ke-1, ke-4, dan ke-5 memiliki nilai yang hampir sejenis, jadi kurang lebih hampir sama. Bisa dilihat ini 0,9, kemudian ini mempunyai 0,636, dan ini 1. Jadi antara data pada data nomor 1 dan nomor 4 dan 5 memiliki kemiripan nilai data-datanya, sehingga apabila kita bandingkan dengan data 2 dan data 3 terhadap data yang sebelumnya, itu memiliki perbedaan yang sedikit lebih jauh daripada data 1, 4, dan 5. Kemudian kita akan melakukan visualisasi dari hierarchical clustering menggunakan 3 cluster di atas tadi. Nah, pada fitur payment, kita akan disuguhkan bentuk visualisasi dari ketiga cluster pada fitur payment. Untuk fitur payment pada cluster 0 memiliki nilai di antara kurang dari 0 hingga 1, nilai tertingginya. Untuk cluster 1 pada fitur payment memiliki nilai tertinggi kurang dari 0 hingga 1. Sedangkan untuk cluster kedua pada fitur payment memiliki nilai yang sama, yaitu kurang dari 0 hingga 1.
Tapi bisa kita ketahui dari fitur payment ini yang memiliki nilai terbaik adalah pada klaster 1, di mana tingginya nilai ini bisa kita bandingkan dengan kedua klaster. Antara klaster 0 dan klaster 2 memiliki nilai yang paling tinggi ini, sehingga data ini baik untuk digunakan dalam proses clustering. Begitu juga pada fitur-fitur lain seperti minimum payment untuk ketiga klaster masih diikuti oleh klaster 1 dengan nilai yang tinggi pula. Kemudian untuk PRC full payment masih dipegang oleh klaster bernilai 1 dengan rentang nilai kurang dari 0. Ini bisa menjadi 0,-1 hingga 0, sekian atau kurang dari 0. Begitupun dengan fitur-fitur yang lain seperti tenor dan lain-lain. Lanjut ke proses yang selanjutnya. Apabila kita ingin melakukan hierarchical clustering dengan jumlah 2 klaster saja, dari dataset tadi akan dijadikan 2 klaster, di mana kita bisa mengambil contoh pada 5 data pertama pada dataset yang sudah kita upload ke Google Drive tadi. Bisa diperoleh bahwa data 1, 2, 4, dan 5 merupakan termasuk ke dalam klaster 0. Kemudian pada data ketiga itu masuk ke klaster bernilai 1. Bisa dilihat sendiri pada data yang sudah kita upload di Google Drive. Data 1, 2, 4, 5 memiliki kemiripan nilai di antara fitur-fitur ini. Jadi data ke 1, 2, 4, dan 5 memiliki nilai yang hampir mirip dibanding dengan data ketiga pada dataset ini. Balik lagi ke Google Colab kita akan melanjutkan ke proses visualisasi dengan jumlah clustering 2 ya. Nah, dari proses visualisasi ini bisa diperoleh pada fitur payment dengan cluster bernilai 0 mempunyai nilai kurang dari 0 hingga 1 dengan tingginya sebanyak 4000 data. Sedangkan untuk cluster 1 pada fitur payment hanya memiliki nilai sebesar 3000 lebih sedikit. Untuk cluster 0 ini mempunyai 4000 data lebih, sehingga akan gampang dijadikan proses clustering untuk fitur payment ini jika kita mengambil pada data yang termasuk ke cluster 0. Begitu juga dengan fitur selain itu ada minimum payment, PRC full payment, tenor, dan lain-lain. Kemudian memasuki langkah yang terakhir sendiri, yaitu akan mengclusteringkan data-data tersebut. Nah, dari ke-18 fitur itu tidak bisa diclusteringkan semua. Jadi dari 18 fitur itu kita akan mereduksi menjadi 2 fitur saja yang akan diclusteringkan. Kenapa hanya 2? Karena bentuk visualisasi kita hanya terbatas pada visualisasi 2 dimensi, di mana pada visualisasi 2 dimensi bisa menggunakan sumbu X dan Y. Hanya terdapat 2 sumbu. Maka dari itu kita bisa menggunakan fungsi dekomposisi pada PCA yang sudah kita import pada script yang paling awal sendiri, sehingga kita menggunakan 2 fitur saja yang bisa diambil dari dataset tersebut. Nah, bentuk visualisasinya menjadi seperti ini.
antara klaster bernilai 0 dan bernilai 1, di mana bernilai 0 itu memiliki warna merah, sedangkan untuk klaster bernilai 1 memiliki warna biru, memiliki nilai yang hampir sama. Jadi jumlah data antara klaster 0 dan klaster 1 itu memiliki jumlah data yang hampir sama. Untuk variasi kustomisasi pada script ini, coba kita akan rubah dengan menggunakan 3 klaster. Diperoleh dari sini yang muncul sudah ada 3 klaster, yaitu klaster 0, 1, dan 2. Cuman yang muncul di sini cuman 2 klaster saja dari 5 data pertama. Nah, untuk memvisualisasikan, kita menggunakan 3 klaster. Kita coba run ulang. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Pada klaster 0 mempunyai rentang nilai di antara yang paling tinggi itu berkisar antara 20 hingga 30 pada klaster 0. Sedangkan untuk klaster 1 mempunyai rentang nilai paling tinggi itu di antara minus 40. Untuk klaster 2 memiliki nilai paling tinggi di antara 0 hingga 20. Lanjut ke proses hierarchical clustering yang terakhir sendiri, tetap menggunakan 2 fitur saja. Cuman untuk fitur kali ini kita memasuki langkah yang terakhir, visualisasi dengan 3 klaster. Maka tampilannya seperti berikut. Lebih menepi, jika diperhatikan ini jumlah dari warna klaster 0 yang berwarna merah itu cenderung lebih sedikit daripada klaster bernilai 1 dan 2, dimana klaster berwarna biru ini merupakan klaster bernilai 1. Untuk klaster berwarna hijau ini merupakan klaster nomor 2. Jadi bisa diambil kesimpulan untuk target pemasaran yang bisa dilakukan oleh pihak bank selanjutnya bisa mengambil sebagian besar data yang akan dikelola dari data yang termasuk ke dalam klaster 2. Berikut sedikit penjelasan dari saya mengenai hierarchical clustering. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun proses yang dirasa agak rumit atau kurang jelas. Bisa meninggalkan komentar pada kolom komentar di bawah sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.